Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai The Handbook of Logistics and Distribution Management. Di sini ada Zulia Danda Putra, Muhammad Rashid Al-Ghifari, Gabriela Angeli, Muhammad Abdan Syakura, dan saya sendiri, Fortuna Agustianti, dan Dini Haryani Matondang. Kita masuk ke bagian 1 atau part 1 tentang Introduction to Logistics and Distribution. Nah, to Logistics Distribution tersebut yaitu pengantar komponen utama logistik, transportasi, inventaris, pergudangan telah menjadi elemen fundamental kehidupan industri dan ekonomi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bab pertama buku ini memberikan pengantar untuk beberapa aspek yang sangat mendasar dari distribusi, logistik, dan rantai pasokan. Awalnya ada tinjauan ruang lingkup dan definisi distribusi, logistik, dan rantai pasokan. Berikutnya adalah pembahasan tentang elemen-elemen kunci yang mendasar pada fungsi logistik. Uraian pertumbuhan historis, distribusi, dan logistik diikuti dengan penilaian kepentingannya di seluruh dunia. Terakhir, distribusi tipikal dan struktur logistik dijelaskan dan didiskusikan. Pengantar komponen utama logistik, transportasi, inventaris, pergudangan telah menjadi elemen fundamental kehidupan industri dan ekonomi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nah, bab pertama buku ini memberikan pengantar untuk beberapa aspek yang sangat mendasar dari distribusi, logistik, dan rantai pasokan. Awalnya, ada tinjauan ruang lingkup dan definisi distribusi, logistik, dan rantai pasokan. Berikutnya adalah pembahasan tentang elemen-elemen kunci yang mendasar pada fungsi logistik. Uraian pertumbuhan historis distribusi dan logistik diikuti dengan penilaian kepentingannya di seluruh dunia. Terakhir, distribusi tipikal dan struktur logistik dijelaskan dan didiskusikan. Nah, kita masuk ke bagian A-nya. Di sini ada scope and definition. Scope and definition ini mendefinisikan tujuan dan nama proyek, manfaat, benefit dari proyek tersebut. Contoh proyek-proyeknya di sini ada distribusi fisik, logistik bisnis, manajemen material, pengadaan dan pasokan, aliran produk, logistik pemasaran, manajemen rantai pasok, dan manajemen rantai permintaan. Ini salah satu kunci hubungan untuk mencapai scope and definition, yaitu ada logistik yang sama dengan manajemen material tambah distribusi. Manajemen material tambah distribusi ini perluasan gagasan membantu mengilustrasikan bahwa rantai pasokan bahkan mencakup rentang yang lebih luas ruang lingkup bisnisnya. Ini termasuk pasokan bahan baku dan komponen juga, serta pengiriman produk ke konsumen akhir. Karena itu, rantai pasokan sama dengan pemasok, tambah logistik, dan pelanggan. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa persediaan dan manajemen bahan ini merupakan penyimpanan dan aliran ke dalam dan melalui proses produksi, sedangkan distribusi mewakili penyimpanan dan aliran dari titik produksi akhir ke pelanggan atau ke pengguna akhir. Nah, ini contoh supply chain dan dari supplier ke logistik dan ke customer. Oke, selanjutnya ada history perspektif yang akan dibacakan oleh rekan saya atau yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rashid Al-Ghifari. Kepada Muhammad
Al-Ghifari, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu B. Historical Perspective. Pada tahun 1950-an dan awal 1960. Pada tahun 1950 dan awal 1960, sistem distribusi tidak terencana dan tidak terformulasi. Pabrikan memproduksi, pengecer menjual eceran, dan dengan cara tertentu barang mencapai toko. Distribusi sedikit kontrol positif dan tidak ada penghubung yang nyata antara berbagai fungsi yang terhubung dengan distribusi. Selanjutnya pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Pada tahun 1960 dan 1970-an tersebut, konsepnya terdiri pengakuan bahwa ada serangkaian kegiatan yang saling terkait seperti transportasi, penyimpanan, penanganan bahan, dan pengemasan yang dapat dihubungkan bersama dan dikelola dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu akan dekade penting dalam pengembangan konsep distribusi. Salah satu perubahannya adalah pengakuan oleh beberapa perusahaan yang perlu memasukkan distribusi dalam mengatur manajemen fungsional suatu organisasi rantai distribusi. Terjadi penurunan adanya dari persen dan pemasok dan tingkat yang dicolok di pengecer besar tahunnya berkontribusi pada peningkatan profesionalisme yang signifikan dalam distribusi. Dengan profesionalisme ini muncullah perencanaan jangka panjang dan upaya untuk mengidentifikasi. Yang terakhir adalah estimasi kemungkinan memungkinkan organisasi memperluas perspektif mereka dalam hal fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan. Selanjutnya yaitu tahun 1990. Pada tahun tersebut proses integrasi berkembang lebih jauh dan mencakup tidak organisasi itu sendiri, tetapi juga fungsi-fungsi di bahan yang juga berkontribusi pada penyediaan produk ke pelanggan akhir. Selanjutnya tahun 2000 hingga 2010, seiring fajar milenium baru organisasi bisnis menghadapi banyak tantangan saat mereka berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka terhadap pesaing mereka, membuat produk baru ke pasar, dan meningkatkan profitabilitas operasi mereka. Selanjutnya yaitu tahun 2010 dan seterusnya. Manajemen ditinjau dan didistribusikan masalah utama saat ini dan masa depan yang akan dihadapi dan dalam distribusi, logistik, dan rantai pasok di bab 5. Setelah saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Rashid Al-Ghifari. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, ada importance of logistic and distribution. Yang akan dijelaskan oleh Zulia Danda Putra. Kepada Zulia Danda Putra, saya persilakan. C. Importance of logistic and distribution. Pentingnya dalam perekonomian. Logistik adalah kegiatan penting yang memanfaatkan sumber daya manusia dan materi secara ekstensif yang mempengaruhi perekonomian nasional. Pentingnya komponen kunci. Perincian biaya berbagai elemen dalam logistik telah dibahas dalam berbagai survei. Pentingnya dalam industri. Statistik yang dijelaskan pada bagian sebelumnya berguna untuk memberikan perspektif yang luas tentang pentingnya komponen logistik relatif. Salah satu alasan umum perbedaan biaya ini adalah bahwa struktur logistik dapat dan memang berbeda secara dramatis antara satu perusahaan dan lainnya, dan satu industri dengan industri lainnya. Dua faktor utama yang terkait dengan kepentingan relatif logistik dalam industri disorot dalam hasil survei 2011 Established atau Herbal Darvis. Perusahaan kecil cenderung memiliki biaya logistik
yang lebih tinggi secara proporsional daripada perusahaan besar, sekitar 10% dari biaya penjualan dibanding dengan sekitar 5%. Hal ini terutama karena perusahaan besar bisa mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Perusahaan dengan nilai produk yang tinggi cenderung memiliki biaya logistik yang lebih rendah secara proporsional dibandingkan dengan nilai produk yang rendah, sekitar 3% dari biaya penjualan dibandingkan dengan sekitar 9%. Ini karena tingginya nilai barang mereka cenderung mendistorsi ke bawah pentingnya biaya logistik. Oke, terima kasih kepada Zulia dan Mbak Putra. Kita masuk ke bagian D, ada Logistic and Supply Chain Structure, yang akan dijelaskan oleh Dini Haryani Matondang. Kepada Dini, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian Logistic and Supply Chain Structure. Jadi, periode stasioner biasanya untuk penyimpanan atau untuk kemungkinan beberapa perubahan pada produk terjadi pembuatan, perakitan, pengepakan, dan penguraian massal, dan lain-lain. Aliran fisik sederhana ini terdiri dari berbagai jenis transportasi, baik itu primer, pengiriman lokal, dan lain-lain. Dan fungsi stasioner atau produksi, inventaris barang jadi, dan lain-lain. Aliran fisik material yang khas dari pemasokan hingga ke pelanggan menunjukkan fungsi dan pergerakan stasioner fungsi terkait dengan diagram yang mencerminkan sifat logistik dan nilai tambah. Kita masuk ke bagian 2 atau part 2 tentang Integrated Logistics and the Supply Chain. Di bagian A-nya ada tentang integral logistik yang akan dijelaskan kembali oleh Dini Haryani Matondang. Kepada Dini Haryani Matondang, saya persilakan. Jadi untuk integral logistik, ini mendukung kebutuhan pengembangan operasi yang lebih terintegrasi. Telah dilakukan beberapa pengembangan sistem logistik dan distribusi yang berlandaskan konsep total logistik. Dengan demikian, trade-off yang cukup terevolusi sekarang sedang dipraktikkan. Merencanakan logistik untuk memastikan bahwa konsep total logistik dipraktikkan dan pertukarannya sesuai tercapai, penting bahwa pendekatan perencanaan yang positif diadopsi. Nah, tahap utama dalam siklus adalah sebagai berikut. Yang pertama, siklus dimulai dengan pertanyaan, di manakah kita sekarang? Di sini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran posisi saat ini. Ini mungkin melalui proses umpan balik, informasi reguler, atau melalui penggunaan audit logistik atau distribusi tertentu. Yang kedua, tahap kedua adalah menentukan tujuan dari proses logistik untuk mengidentifikasi apa yang harus dicapai oleh operasi tersebut. Tujuan-tujuan ini perlu dikaitkan dengan elemen-elemen yang seperti persyaratan layanan pelanggan, keputusan pemasaran, dan lain-lain. Tahap ketiga dalam siklus adalah proses perencanaan yang mencakup tingkat strategis dan operasional yang telah dibahas sebelumnya. Yang terakhir, diperlukan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk mengukur efektivitas operasi distribusi dibandingkan dengan rencana. Ini harus dilakukan secara teratur mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang berikutnya ada Direct Product Probability atau DPP. DPP adalah teknik mengalokasikan semua biaya dan tunjangan yang sesuai untuk produk tertentu. Oleh karena itu, semua biaya distribusi atau penyimpanan, transportasi, dan lain-lain dibebankan ke produk tertentu daripada mengambil rata-rata dari keseluruhan tentang produk. Jadi, dengan cara yang sama seperti sistem anggaran beroperasi, biaya sebenarnya untuk mendistribusikan produk dipantau dan dibandingkan dengan biaya standar yang ditentukan dengan menggunakan DPP. Dengan cara ini, area ketidakefisienan di seluruh operasi logistik dapat diidentifikasi. Teknik DPP dapat mengidentifikasi biaya produk tertentu untuk masing-masing pelanggan dan memberikan informasi berharga untuk strategi pemasaran yang efektif. Oke,
Oke, terima kasih kepada Dini Haryani. Selanjutnya untuk bagian B dan C, bagian B tentang total logistik konsep dan bagian C-nya ada tentang logistik and supply chain akan dijelaskan oleh Muhammad Abdan Syakura. Kepada Muhammad Abdan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan total logistik konsep. Konsep total logistik bertujuan untuk memperlakukan banyak elemen berbeda yang termasuk dalam kategori distribusi dan logistik yang sesuai sebagai yang luas sebagai satu sistem terintegrasi tunggal. Jenis analisis trade-off ini merupakan bagian penting dari perencanaan logistik. 4 tingkat trade-off yang berbeda dapat diidentifikasi. Yang pertama, dalam komponen logistik, hal ini mengacukan pada trade-off yang terjadi dalam fungsi tunggal, misalnya pergudangan. Yang kedua, antar komponen logistik ini adalah trade-off yang terjadi antara berbagai elemen dalam logistik. Yang ketiga, antara fungsi-fungsi perusahaan, ada sejumlah bidang antarmuka antar fungsi-fungsi perusahaan di mana pertukaran dapat dilakukan. Yang keempat, antar perusahaan dan organisasi eksternal mungkin ada peluang untuk trade-off antara dua perusahaan yang berhubungan langsung satu sama lain. Yang berikutnya, logistik dan supply chain. Istilah manajemen rantai pasokan sekarang umum digunakan untuk mencakup banyak, jika tidak semua berbagai fungsi logistik. Ada 4 perbedaan yang diklaim untuk manajemen rantai pasokan atas pandangan logistik yang lebih klasik, meskipun beberapa elemen ini juga telah diakui sebagai kunci keberhasilan perencanaan operasi logistik. Keempatnya adalah, yang pertama, rantai pasokan dipandang sebagai satu kesatuan daripada serangkaian elemen yang terfragmentasi seperti pengadaan, manufaktur, distribusi, dan lain-lain. Ini juga bagaimana logistik dilihat di sebagian besar perusahaan berwawasan ke depan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan sangat banyak proses perencanaan strategis dengan penekanan khusus pada pengambilan keputusan strategis daripada sistem operasional. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan memberikan pendekatan yang sangat berbeda untuk menangani persediaan. Secara tradisional, inventaris telah digunakan sebagai katup pengaman antara komponen-komponen terpisah di dalam pipa. Dengan demikian seringkali menyebabkan stok produk yang besar dan mahal. Yang keempat, pusat keberhasilan manajemen rantai pasokan yang efektif adalah penggunaan sistem informasi terpadu yang merupakan bagian dari keseluruhan rantai pasokan daripada hanya bertindak secara terpisah untuk masing-masing komponen yang terpisah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Abdan Syakura. Selanjutnya untuk bagian D dan bagian E. Bagian D tentang MRP dan bagian E-nya tentang just in time akan dijelaskan oleh Gabriel Injilin. Kepada Gabriela, saya persilakan. Baik, MRP atau Material Requirements Planning. Sistem MRP atau DRP telah dikembangkan sebagai alat perencanaan terkomputerisasi yang canggih yang bertujuan untuk membuat bahan atau inventaris yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Konsep ini berasal dari perencanaan kebutuhan bahan, teknik pengendalian inventaris untuk memastikan permintaan yang tergantung pada pasokan manufaktur. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manufaktur atau MRPI dikembangkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas melalui perencanaan fungsi dan pengendalian sumber daya produksi. Sistem DRP beroperasi dengan memecah aliran material dari sumber pasokan melalui jaringan distribusi depo dan mode transportasi. Hal ini dilakukan berdasarkan tahapan waktu untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan mengalir melalui sistem tersedia sebagaimana sistem ketika dibutuhkan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, salah satu definisi distribusi klasik. Sistem terintegrasi seperti ini memerlukan sistem informasi terkomputerisasi yang canggih. Selanjutnya, just in time. JIT berasal sebagai kependekan baru untuk manufaktur yang telah berhasil diterapkan di banyak industri seperti industri otomotif. Tujuan JIT sangat terkait dengan
barang yang diinginkan pelanggan, produksi barang ketika pelanggan menginginkannya, produksi barang berkualitas sempurna, dan penghapusan limbah, tenaga kerja, persediaan, gerakan, uang, dan lain-lain. Ada sejumlah SPIP yang digunakan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil oleh perusahaan besar umumnya yang telah mengadopsi filosofi GIP. Dan ini dijelaskan dalam bab 12. Seperti semua kepentingan tertentu, GIP memiliki beberapa poin negatif dan juga lebih banyak lagi. Positif yang tercantum di atas ini dapat misalnya menyebabkan peningkatan arus transportasi karena kebutuhan pengiriman barang yang lebih kecil tetapi lebih sering ke pelanggan. Oke, terima kasih kepada Gabriela Angelin. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan lainnya sudah menjelaskan tentang materi The Handbook of Logistics and Distribution Management. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.